Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wayne Anthony dalam cerita horor terbaru, Teror Cermin Antik. Sebuah kisah yang ditulis oleh Sekar Jagad. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit Banyuwangi sore itu tampak kelabu, seperti menahan hujan yang enggan turun. Dinda, seorang desain interior sukses, baru pulang bekerja dan sengaja singgah ke pasar barang antik di daerah Rogo Jampi. Ia sebenarnya tak pernah tertarik dengan benda lama, akan tetapi kliennya kali ini meminta interior unik khas barang-barang bergaya zaman dahulu. Saat Dinda melewati lorong sempit pasar itu, matanya terpaku pada satu kios kecil di ujung gang, tempat seorang nenek tua duduk di antara tumpukan kaca berdebu dan kayu berukir. "Cantik, Nak. Cerminnya masih asli dari zaman Belanda," ucap nenek itu serak tapi pelan, seperti hanya ingin didengar oleh orang yang dituju. Sebuah cermin besar bertengger di pojok. Tingginya hampir setengah tubuh manusia. Bingkainya ukir kayu jati tua dengan pola bunga teratai yang nyaris pudar. Di permukaan cermin kabur, sehingga pantulan Dinda tampak sedikit tidak jelas, seperti bercermin pada air beriak. "Berapa, Nek?" tanya Dinda langsung. Nenek itu tersenyum. "Tidak mahal, tapi jangan kaget ya kalau kadang suka memantulkan bayangan wajah orang lain." Mendengar itu Dinda tertawa kecil. Ia menganggap itu cuma gurauan si nenek untuk menarik pembeli. Lalu Dinda membayar tanpa menawar lagi harga yang ditetapkan oleh nenek itu. Kemudian membantu si nenek memasukkan cermin ke dalam mobilnya. Mobil Dinda mulai berjalan. Ia sempat melirik ke kaca spion, dan sepersekian detik Dinda merasakan kejanggalan. Ia melihat pantulan nenek itu masih berdiri di pinggir jalan sambil melambai padanya, padahal kiosnya sudah tertutup pepohonan pinggir jalan. Malam itu, hujan turun deras di apartemen kecil Dinda di pusat kota Banyuwangi. Dinda yang baru saja sampai langsung menyalakan lampu kamar dan menaruh cermin itu di dinding dekat tempat tidur untuk tester sebelum cermin itu dia pasang untuk interior kliennya. Dinda duduk di depan cermin sambil menatap pantulan dirinya. "Lumayan, cerminnya antik. Kamar jadi kelihatan lebih estetik," gumamnya sambil tersenyum. Cermin itu seperti membuat ruang sempitnya terasa lebih luas. Namun, semakin lama Dinda menatap, semakin aneh terasa. Pantulan dirinya tidak sepenuhnya sinkron. Gerakannya di cermin terasa sepersekian detik lebih lambat. Dinda mengernyit. Ia menjulurkan tangan ke arah cermin. Menyentuh permukaannya, terasa dingin. Lebih dingin dari udara malam. Bzzz. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip, padam, lalu menyala lagi. Dinda tersentak. "Listriknya kenapa?" desisnya kesal sambil menatap ke arah plafon. Dinda menggeleng. Rasanya untuk pertama kali listrik di apartemennya seperti itu. Mata Dinda kembali menatap cermin, dan ia terkejut melihat pantulan dirinya sudah tersenyum, padahal ia sendiri sedang tidak tersenyum. Dek, jantung Dinda sontak berdegup keras. Ia mundur sedikit. Apa-apaan ini? Dinda mengerjap-ngerjap, berusaha memperbaiki penglihatannya. Namun, senyum di pantulan cermin itu perlahan melebar, semakin lebar, seperti ditarik paksa dari ujung bibir hingga robek sampai ke telinga, lalu meneteskan cairan merah gelap mirip darah hitam. Kemudian cermin itu bergetar dan memantulkan bayangan lain di belakang dirinya. Sosok perempuan berambut panjang, kulitnya keabu-abuan, wajahnya rusak penuh darah. "Ah!" Dinda spontan menjerit. Ia langsung menoleh ke belakang, namun tak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada suara hujan yang terdengar semakin deras dan bunyi jendela berderak ditiup angin.
Dinda mengusap-usap matanya. Nafasnya tersengal putus-putus. Ia lantas memejamkan matanya, menarik nafas panjang, kemudian menghembuskannya kembali. Enggak, itu pasti halusinasi. Mungkin aku cuma lelah. Dinda bergegas bangkit dan beranjak ke dapur. Buru-buru menuang air ke gelas dan hendak meneguknya. Namun dari arah kamar, suara berderit itu makin keras. Seolah ada benda kayu besar yang bergeser di lantai. Dinda menelan ludahnya kasar. Suara apa tuh? Kucing? Pikirnya. Namun, ia teringat bahwa apartemennya berada di lantai 7. Tak mungkin tiba-tiba ada kucing yang masuk. Apalagi sekelilingnya tidak ada yang memelihara hewan itu. Dinda kembali meletakkan gelas ke meja tanpa meminumnya dan memilih kembali ke kamar. Ia tersentak mundur selangkah, mendapati cermin itu sudah tak berdiri tegak. Posisinya berubah miring sedikit, padahal tak ada siapapun yang menyentuhnya. Permukaan cermin berembun dingin, membentuk bekas telapak 5 jari tipis panjang, seolah seseorang baru saja menempelkan tangannya dari dalam. Ser. Darah Dinda seketika melesir. Kakinya gemetar hebat. Ia bergegas mengambil kain, mencoba menghapus permukaan cermin dengan kain itu. Namun, saat kainnya menyentuh kaca, sekelebat bayangan wajah muncul di balik pantulannya. Wajah seorang perempuan tua. Matanya menatap kosong, bibirnya pucat membiru. Dinda berteriak dan terlempar ke belakang. Tubuhnya menghantam lantai. Lalu lampu apartemennya padam total. Seketika ruangan menjadi gelap gulita. Hanya tinggal suara nafasnya sendiri yang terdengar. Tap, tap, tap. Tiba-tiba suara langkah kecil terdengar dari arah cermin. Namun tak ada siapapun di sana, kecuali Dinda sendiri. Cermin itu kembali berembun dalam kegelapan, membentuk sesuatu seperti simbol lingkaran dengan garis menyilang. Udah cukup, lo capek Din. Semua pasti benar-benar halusinasi lo, bentak Dinda pada dirinya sendiri. Ia meraba-raba saklar lampu untuk menghidupkan kembali listrik yang mati. Bzzz. Lampu kamar Dinda menyala. Ia lekas menoleh lagi ke arah cermin. Namun, itu tampak biasa, tidak memantulkan apapun selain ruangan yang kosong. Dinda menghela nafas panjang. Ia merasa lega karena semua benar hanya ilusinya saja. Sekali lagi Dinda menatap ke depan cermin demi memastikan tidak terjadi apapun di sana. Namun, ia tersentak mundur selangkah. Tak ada pantulan dirinya di sana. Hanya ada bayangan perempuan tadi berdiri di sisi tempat tidurnya sambil menunduk. Dinda menjerit histeris. Tolong! Suaranya nyaris tak keluar dari tenggorokan, seperti tersekat di kerongkongan, padahal ia berteriak sekuat tenaga. Wajah perempuan itu perlahan menengadah, menatap Dinda. Matanya putih semua. Cantik sekali, ucapnya lirih namun terdengar menggema dan berlapis. Dinda berbalik hendak lari. Akan tetapi, sesuatu yang terasa dingin menyentuh lehernya, menekan perlahan. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya seperti kaku, tak bisa digerakkan. Ia merasakan kuku-kuku tajam menekan kulitnya, semakin kuat, hingga pandangannya berputar. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Dinda tak tahu apakah suara itu datang dari dalam cermin atau dari balik pintu. Matanya menatap awas, meski seluruh tubuhnya sudah menggigil ketakutan. Prang! Tiba-tiba, sudut atas cermin itu pecah, menimbulkan suara nyaring yang membelah keheningan. Dinda terbangun di lantai kamarnya. Wah! Cahaya matahari tampak menembus tirai. Nafasnya terengah dan kerongkongannya terasa kering. Astaga, aku mimpi buruk, gumamnya sambil menatap ke sekeliling. Ia berada di dalam kamarnya, sendirian tanpa ada apapun yang terjadi. Dinda menoleh cepat ke arah cermin. Jantungnya masih berdegup kencang. Cermin itu masih berdiri tegak di tempatnya, utuh, tak ada retakan, tak ada bayangan menyeramkan. Semuanya tampak normal seperti biasa.
Ya Tuhan, cuma mimpi. Aku kecapean pasti. Gumamnya sambil memegangi dada. Namun, tengkuknya terasa sedikit nyeri. Tanpa Dinda sadari di tengkuknya ada bekas merah samar, seperti cakaran kuku tajam. Dinda tertawa kecil. Rasanya semua begitu konyol. Mana mungkin ada hantu di apartemen sebagus ini, ucapnya dalam hati. Kring. Ponsel Dinda tiba-tiba berdering. Tari, sahabatnya, menelpon menanyakan kenapa Dinda tak membalas pesannya semalam. Lagi capek, jadi aku tidur cepat, ucap Dinda saat sambungan telepon sudah nyala. Suaramu kok kayak orang flu, Din? Tanya Tari heran. Iya, malamnya agak dingin, hujan deras. Kayaknya memang mau flu ini, balas Dinda. Dinda mematikan telepon setelah memutus percakapan dengan Tari, lalu menatap lagi ke arah cermin. Pantulan dirinya tampak normal, hanya wajahnya sedikit pucat. Tapi Dinda tersenyum, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Gak apa-apa, Din, semuanya cuma mimpi. Semuanya normal kok. Lo cuma kecapean, terus teracuni sama omongan si nenek itu. Dinda bangkit, lantas berbalik arah memunggungi cermin itu. Namun, tanpa ia sadari, bayangan seseorang berdiri di belakangnya, tersenyum menatap ke arah Dinda. Pagi itu cuaca Banyuwangi tampak cerah. Dinda sudah selesai mandi dan berdiri mematut dirinya di depan cermin. Sambil menyisir rambutnya, Dinda bergumam, "Udah, jangan aneh-aneh lagi ya," ucapnya pada pantulan dirinya sendiri. Dinda mengoles lipstik tipis, lalu tersenyum. Namun, pantulannya di cermin seperti terlambat 2 detik lebih lama setelah ia tersenyum. Dinda sontak membeku. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya cepat, lalu menepis rasa takutnya begitu saja. Ia meraih tas kerja dan langsung bergegas keluar. Kantor Dinda berada di jalan utama dekat alun-alun. Ruangannya dipenuhi aroma blasem dan dengungan pendingin ruangan. Semua terlihat biasa, tak ada yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Akan tetapi, entah kenapa Dinda tidak senang. Bulu romanya terus berdiri sejak ia masuk ke ruangan itu. Terasa ada sensasi seperti dirinya yang diperhatikan. "Din, kamu oke nggak?" tanya Tari dari meja sebelah. Sahabatnya itu heran melihat tingkah Dinda yang tampak aneh sejak pagi. Dinda menggeleng cepat. "Ngantuk aja, semalam gak bisa tidur. Matamu merah kayak habis nangis. Ada apa emangnya? Cerita sama aku," tanya Tari lagi. "Enggak, cuma kebangun beberapa kali aja," sahut Dinda sekenanya. Tari menatap Dinda lama. "Lo beneran gak apa-apa?" Dinda hanya mengangguk dan kembali menatap layar komputer. Namun di pantulan monitor, wajahnya tampak berbeda. Seperti sedikit lebih cantik. Pipinya terlihat lebih tirus. Matanya lebih besar. Dinda terkejut. Matanya membulat sempurna melihat itu. Dinda meraba wajahnya, memeriksanya dengan teliti. Wajahnya terasa normal, sama sekali tak berbeda. Ia kembali menatap layar monitor dan pantulan wajahnya sama, normal, tanpa ada yang berubah sedikit pun. Dinda menggeleng. Ia memukul kepalanya pelan. "Pasti kebawa mimpi semalam," bisiknya dalam hati. Drrrr. Ponsel Dinda tiba-tiba bergetar. Muncul notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Dinda meraih ponselnya dan membuka pesan itu. "Cantik, jangan tinggalkan aku di rumah." Dinda sontak membeku. Jantungnya berdetak cepat. Ia hampir menjatuhkan ponsel. "Siapa yang kirim pesan seperti ini?" tanya Dinda dalam hatinya. Tari yang sejak tadi memang memperhatikan gelagat Dinda langsung penasaran dengan ekspresi sahabatnya itu. "Kenapa, Din?" "Spam, nomor gak jelas. Kayaknya salah sambung deh," balas Dinda cepat, lalu menekan tombol hapus. Namun, layar ponselnya tiba-tiba menyala lagi. Pesan baru muncul. "Aku masih di sini." Dinda menahan nafas sedetik, lalu menutup ponsel itu dengan panik dan menaruhnya di bawah tumpukan berkas.
Udah gila kali ya aku, umpatnya pada diri sendiri. Jam makan siang tiba. Dinda memilih duduk sendiri di taman belakang kantor. Cuaca begitu hangat, angin sepoi-sepoi berhembus. Namun, entah kenapa, hawa di sekeliling Dinda terasa sangat dingin. Ia menatap layar ponsel yang mati. Kenapa kamu jadi sering halu, Din? Diri Dinda sambil menatap refleksi dirinya di layar ponsel. Tiba-tiba, bayangan di layar ponselnya berkedip-kedip. Bayangan perempuan berwajah pucat kemarin muncul sekilas di belakangnya. Tersenyum aneh, membuat Dinda sontak terkejut. Dinda, suara Tari membuatnya tersentak kuat. Dinda cepat berdiri. Astaga, kamu ngagetin aku aja. Aku udah manggil 3 kali loh. Tari memandangnya cemas. Tapi kamu gak jawab. Kamu kenapa sih kayak orang linglung? Aku lagi capek, Tar. Semalam beneran mimpi aneh, sampai ke bawah halusinasi, sahut Dinda dengan suara lemah. Mimpi kayak gimana maksudmu? Tanya Tari lagi. Kemarin aku ke pasar antik buat cari bahan proyek kali ini. Aku beli cermin, terus aku tes pasang di kamar. Tapi kok kayak hidup ya tuh cermin. Jelas Dinda panjang lebar. Tari tertawa kecil, tapi tawanya langsung mereda saat melihat ekspresi serius Dinda. Kamu yakin tuh cermin hidup, bukan cuma mimpi kamu aja? Aku juga gak yakin itu nyata. Ada perempuan mukanya pucat, bibirnya biru. Dia nyekek aku, tapi pas aku bangun gak ada apa-apa. Din, mungkin kamu stres. Udah seminggu kerja terus. Balas Tari sambil menepuk bahu Dinda. Gimana kalau kamu ambil libur dulu? Dinda menghela nafas. Matanya menatap langit yang mulai mendung lagi. Iya mungkin. Namun dalam hatinya Dinda merasa itu bukan cuma karena stres. Sore menjelang malam, Dinda kembali ke apartemennya. Lorong apartemen tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu di dekat pintu kamarnya berkedip-kedip. Dinda membuka pintu. Aroma lembab langsung menyergap. Ia menyalakan lampu dan langkahnya sontak berhenti. Cermin itu tidak di tempat semula, melainkan berdiri di depan jendela. Loh, siapa yang mindahin? Suara Dinda bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tetesan hujan mulai turun dari luar yang terdengar. Dinda mendekat perlahan. Cermin itu memantulkan seluruh ruangan. Tapi bukan seperti kamarnya. Di dalam pantulan, temboknya berwarna merah kusam, lantainya kotor. Dan di belakang pantulan dirinya, ada sosok perempuan duduk menunduk, rambutnya menutupi wajah. Dinda sontak menahan nafas. Jantungnya berdebar tak karuan. Persendiannya langsung terasa lemas. Bulu romanya meremang. Perempuan itu bergerak sedikit, lalu suara lirih terdengar dari cermin itu. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Dinda menelan ludahnya kasar. Nafasnya sudah tak beraturan. Ia memundurkan langkah. Siapa kamu? Aku dulu perempuan yang cantik. Suara sosok itu makin jelas. Orang-orang memanggilku Rengganis. Dinda terus mundur menjauh, meski langkahnya terasa sangat berat. Aku terjebak di sini karena cerminmu. Sekarang gantian kamu yang harus menemaniku. Ucap sosok itu sambil menyeringai ngeri. Enggak, aku gak mau ikut kamu, pergi! Jerit Dinda histeris. Sosok perempuan di cermin mendongak. Wajahnya rusak. Separuh kulitnya hangus seperti terbakar. Matanya hitam penuh amarah. Bzzz. Tiba-tiba lampu apartemen padam. Hanya cahaya petir menerangi ruangan itu. Dinda panik. Ia meraba-raba dinding berusaha mencari pintu untuk keluar. Namun, dari arah belakang, tangan dingin menyentuh pundaknya. Jangan pergi. Dinda membeku sejenak, lalu memutar tubuhnya cepat. Namun, ia terkejut karena tak ada siapa-siapa. Ia hanya melihat cermin di belakangnya mulai bergetar keras, lalu mengeluarkan suara retak halus. Dari balik kaca, sepasang tangan pucat menembus permukaan cermin, seperti mencoba keluar. Dinda menjerit ketakutan dan langsung berlari.
tapi langkahnya terpleset oleh air dari balkon. Dinda terjatuh dengan posisi tepat menatap ke arah cermin. Dinda menatap cermin itu. Refleksi di cermin justru memantulkan dirinya sedang berdiri tegak, padahal tubuh aslinya masih terbaring di lantai. Enggak mungkin, jerit Dinda. Bayangan Dinda di cermin tersenyum pelan padanya. Giliranmu hidup di sini. Enggak, jerit Dinda lagi. Bayangan Dinda di cermin tertawa ngeri. Dinda terhuyung, pandangannya berputar, lalu semua menjadi gelap. Beberapa saat Dinda tersadar. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Hujan sudah berhenti. Tubuhnya basah dan gemetaran. Dinda langsung menoleh ke arah cermin itu. Namun, semua tampak normal, tenang, seolah tak pernah terjadi apapun. Akan tetapi, Dinda melihat pantulannya di cermin benar-benar berbeda. Dinda yang di cermin tampak lebih cantik. Kulitnya lebih halus, matanya berkilat. Auranya sungguh memikat. Dinda mengernyit. Apa aku udah gila? Ia menatap dirinya lama di depan cermin, lalu tersenyum kecil. Mungkin semuanya tadi cuma mimpi panjang. Di dalam kaca, bayangan Dinda tersenyum dengan senyum yang sama dengannya. Tak ada refleksi yang berbeda. Benar-benar semua terlihat normal. Namun, di balik pantulan itu, di sudut gelap ruangan, sosok perempuan tadi berdiri dan menyeringai menatap Dinda. Sudah 3 hari sejak malam itu, Dinda menjadi lebih tenang. Namun, ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Tari, sahabatnya, jadi sering memperhatikan Dinda dari jauh di kantor. Cara Dinda berjalan, menatap, bahkan tersenyum, menjadi terlalu lembut dan anggun. Seperti bukan Dinda yang biasa. Kamu pakai skincare baru ya? Tanya Tari siang itu, mencoba mengulik dengan bercanda. Dinda menoleh perlahan, lalu tersenyum tipis. Enggak, mungkin tidur aku belakangan ini cukup. Tapi sumpah kamu kayak makin glowing. Auramu beda banget sekarang, balas Tari. Beda gimana? Tanya Dinda, jadi penasaran. Kayak lebih cantik, lebih anggun, lebih adem juga, tapi bikin merinding, jelas Tari. Dinda tertawa kecil, tapi tawanya datar. Ada-ada aja kamu. Mungkin aku udah belajar berdamai sama diri sendiri. Tari menatap wajah sahabatnya itu lama. Tampak ada sesuatu di matanya, seperti kilat aneh. Seolah pantulan api kecil menyala di dalam pupilnya. Din, kamu beneran gak apa-apa? Kenapa sih semua orang nanya itu terus? Dinda membalik pandangannya ke komputer, menghindari Tari. Aku baik-baik aja. Tari menghela nafasnya panjang. Ia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi dengan sahabatnya itu. Namun, Tari menahan diri untuk terlebih dahulu mencari tahu kebenarannya. Hari makin sore. Di kantor yang mulai sepi, Dinda masih duduk sendirian. Layar monitor menyala, tapi jemarinya diam. Ia menatap bayangan wajahnya di monitor hitam saat komputer mati otomatis. Bayangan itu tersenyum lebih dulu, sebelum bibirnya bergerak. Cantik banget, Din. Suara pelan, seperti bisikan, terdengar dari dalam layar. Dinda tertegun. Siapa kamu? Pantulan itu bergeming. Lalu, di layar muncul pantulan wajah perempuan tua dari dalam cermin. Senyumnya retak, seperti kulit yang nyaris mengelupas. Sudah kubilang, gantian kamu yang menemaniku. Pergi! Dinda refleks menjerit. Ia memukul layar itu, tapi semuanya kembali seperti normal. Komputer menyala, muncul logo sistem. Tak ada apapun di sana. Tari muncul dari pintu, membawa map. Kamu belum pulang? Baru mau pulang. Dinda cepat berdiri, menyembunyikan tangannya yang masih gemetar. Aku nitip laporan ya. Tari mendekat, namun Dinda justru terlihat bengong. Din, tegur Tari. Apa? Refleks Dinda menjawab seperti orang terkejut. Kamu yakin kamu baik-baik aja? Tanya Tari lagi. Dinda tersenyum lembut. Aku cuma lagi banyak pikiran. Udah tenang aja, aku gak apa-apa. Tari berjalan pergi,
Namun pantulan Dinda di kaca jendela kantor menatap lurus ke arah Tari. Padahal Dinda aslinya sudah menunduk merapikan tas. Malam itu di apartemen, Dinda duduk di depan cermin. Lampu redup. Ia memandangi dirinya lama sekali tanpa ekspresi. "Aku sudah lebih cantik dari sebelumnya kan?" bisiknya pada pantulannya di cermin itu. Pantulan itu menjawab, tapi bibirnya tak bergerak. Suara keluar dari cermin. "Iya, kau sekarang bagian dariku." "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Dinda datar. "Namaku Rengganis. Dulu aku dihukum lewat api karena kecantikanku dianggap dosa. Kini aku ingin hidup lagi," balas suara itu. Dinda mundur selangkah. Kamu mau ambil tubuhku?" "Sudah aku lakukan sedikit demi sedikit. Bukankah kau merasakannya? Semua orang memujimu sekarang," sahut suara itu lagi. Dinda langsung memegang wajahnya, melihat kulitnya yang tampak sempurna di pantulan kaca. Akan tetapi, di kulit aslinya justru ada bercak gelap samar, seperti jelaga. "Berhenti, aku gak mau semua ini," bentak Dinda. "Sudah terlambat, Dinda." Cermin itu tiba-tiba bergetar, menimbulkan suara lirih. Dari dalam kaca, asap hitam mulai merembes seperti kabut yang hidup. Dinda tersentak mundur melihat itu. Tok tok tok. Tiba-tiba pintu kamarnya diketok keras. "Din, kamu di dalam? Ini Tari." Suara itu menyadarkan Dinda. Dinda sontak berlari membuka pintu. Tari berdiri dengan wajah cemas. "Perasaan aku gak enak tentang kamu." Aku gak apa-apa, Tar," sahut Dinda gelagapan. Tari melirik ke dalam kamar dan terkejut melihat cermin besar di dalam kamar Dinda. "Kamu beli itu di mana?" "Pasar antik," jawab Dinda cepat. "Seriusan? Kamu pernah dengar soal legenda tentang cermin Nini Rengganis?" Dinda memicingkan mata. "Legenda gimana?" "Katanya cermin itu bekas ritual. Dulu ada perempuan cantik dibakar hidup-hidup karena dituduh nyantet istri pejabat kolonial. Arwahnya katanya masih terjebak di dalam cermin, dan cermin itu persis kayak cermin itu." Tunjuk Tari ke arah cermin. Dinda terdiam seketika. Jantungnya mulai berdegup kencang tak beraturan. Ia menelan ludahnya dengan susah payah. Tari berjalan mendekat ke arah cermin. "Aku ngerasa ada sesuatu di cermin itu, Din. Tolong, buang aja cerminnya." Dinda menatap Tari lama. Tatapannya kosong. "Aku gak bisa. Dia butuh aku." "Dia siapa?" tanya Tari panik. "Rengganis," sahut Dinda. Tari mencelos. Lututnya langsung menggigil. "Kamu sadar gak kamu ngomong apa? Kamu gak lagi kesurupan kan?" "Pergi, Tari." Suara Dinda berubah jadi lebih berat. "Dia tidak suka ada orang lain di sini." "Usir Dinda." "Din, aku mohon," sahut Tari makin panik. Brrrr. Lampu kamar tiba-tiba padam. Udara di dalam kamar mendadak jadi lebih dingin. Cermin di belakang mereka berembun, menampilkan bayangan perempuan tersenyum. Tari berbalik dan menjerit. "Ah!" Namun Dinda justru menatap cermin itu tanpa takut. "Lihat, Tar," ucap Dinda pelan. "Cantik kan?" Tari refleks mundur dan tubuhnya menabrak meja. Hampir saja ia terjatuh. "Kamu bukan Dinda." Cermin itu bergetar makin kuat. Dari dalamnya tiba-tiba muncul tangan pucat, memegang bahu Dinda. "Ah, awas, Din!" Tari menjerit dan berlari keluar kamar. Akan tetapi, di lorong apartemen, semua lampu satu persatu padam. Dari dalam kamar, terdengar suara tawa kuat, seperti suara dua perempuan bertumpuk menjadi satu. Tari terus berlari menembus kegelapan. Nafasnya terengah, bibirnya menggigil. Otaknya mendadak buntu, tak mampu memikirkan sesuatu lagi. Ia memilih pulang meninggalkan apartemen Dinda dengan ketakutan. Sejak malam itu, Tari tidak bisa tidur. Bayangan Dinda duduk di depan cermin dengan mata hitam pekat.
terus menempel di kepalanya. Ia tahu, di apartemen itu ada yang tidak beres. Pagi-pagi buta, Tari sudah di depan laptop, mencari kata kunci, cermin Nini Rengganis Banyuwangi. Ratusan artikel muncul, kebanyakan blog mistis tanpa sumber jelas. Tapi satu tulisan membuatnya berhenti menggulir. Judulnya, Cermin Terbakar di Rumah Kolonial 1893, Kutukan Perempuan Cantik dari Kalipuro. Tari membaca pelan, jantungnya berdetak cepat. Nini Rengganis, seorang pembantu cantik di rumah residen Belanda, bernama Willem van Dijk, dibakar hidup-hidup karena dituduh menggoda dan menyantet nyonya rumah. Sebelum mati, ia mengutuk semua keturunannya akan melihat wajahnya di cermin sampai ada satu yang bersedia menjadi tubuhnya. Tari menelan ludah. Keturunan? Gumamnya pelan. Ia menatap foto lama yang disertakan di bawah artikel. Tampak bangunan bata putih, jendela tinggi reruntuhan rumah kolonial di daerah Kalipuro. Tanpa pikir panjang, ia menyalin alamat yang tertera dan menyiapkan motor. Langit Banyuwangi siang itu mendung berat. Rumah tua di Kalipuro berdiri di balik kebun kopi. Dindingnya retak. Sebagian ditumbuhi lumut tebal. Bau tanah basah menyengat hidung. Tari berjalan perlahan melewati pintu kayu yang setengah roboh. Di dalamnya, udara dingin seperti ruang bawah tanah. Debu tebal menempel di lantai. Tolong jangan ada ular, gumam Tari gugup. Ia menyorotkan senter ponsel. Di dinding sebelah kanan tergantung foto tua berbingkai kayu, hampir hancur oleh waktu. Seorang perempuan muda berwajah lembut, memakai kebaya putih dengan sepasang mata besar. Di bawah foto itu tertulis huruf pudar, Rengganis 1890. Ya Tuhan, bisik Tari. Wajahnya mirip sekali dengan Dinda. Hampir kembar, lanjutnya pelan. Seluruh bulu roma Tari sontak merinding. Ia memotret foto itu, lalu melanjutkan langkah. Di sudut ruangan, potongan cermin pecah berserakan di lantai. Tari jongkok untuk melihat lebih dekat. Ada bekas arang terbakar di tengah pecahan kaca itu, seperti api pernah menyala di sana. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar langkah kaki pelan. Tap, tap, tap. Tari memutar tubuhnya. Halo? Tak ada siapa-siapa. Namun hawa dingin menyusup dari pintu belakang, membawa bau anyir yang begitu menyengat. Suara lirih terdengar, seperti dari bawah tanah. Dia sudah datang lagi. Tari terpaku sejenak, lalu memberanikan diri bertanya, siapa? Bayangan samar muncul di dinding. Sosok perempuan berkebaya putih. Tubuhnya seperti asap, wajahnya sebagian terbakar. Suara itu kembali terdengar. Cermin itu tidak boleh hidup lagi. Kamu Nini Rengganis? Suara Tari bergetar. Jantungnya sudah mau copot. Perempuan itu menatapnya lama. Aku tidak ingin kembali, tapi darahku memanggil darahnya. Dia keturunanku, cucu jauh dari anakku yang disembunyikan sebelum aku dibakar. Darahku mengalir di dirinya. Oleh sebab itu, cermin itu memilih dia. Tari mundur setapak. Kenapa kamu gak biarin dia hidup normal? Karena aku tak bisa mati sebelum cermin itu dihancurkan, sahut bayangan perempuan itu. Kenapa kamu dikutuk? Teriak Tari. Suara bayangan Rengganis berubah lirih. Aku tidak menyantet siapapun. Aku hanya mencintai pria Belanda itu. Nyonya cemburu, menuduhku penyihir. Mereka memaksaku mengaku. Aku bersumpah sebelum nyawaku habis, wajahku akan tetap ada di dunia ini. Mereka mengikatku di depan rumah ini. Api membakar semuanya, tapi cermin yang dipakai Nyonya tidak hancur. Jiwaku masuk ke dalamnya. Tari menahan nafas. Jadi arwahmu terjebak di cermin itu selama 100 tahun lebih? Dan hanya keturunanku yang bisa membebaskan aku. Tapi cermin itu haus tubuh baru. Ia menipu, memberi kecantikan, lalu memakan jiwa. Suara itu semakin terdengar lirih. Berarti Dinda, gumam Tari. Dia masih bisa diselamatkan. Tapi cepatlah,
Balas bayangan itu terdengar sedih. Lalu bayangan Rengganis memudar, meninggalkan aroma asap dan bunga melati. Tari berdiri kaku, tangan gemetar, otaknya berputar keras. Apakah semua yang terjadi barusan adalah kenyataan? Sore itu, Tari mendatangi kantor catatan sipil Banyuwangi dengan alasan riset sejarah. Ia meminta data lama tentang keluarga Dinda. Setelah beberapa kali menunggu, petugas menyerahkan berkas mikrofilm hasil arsip kolonial. Di antara nama-nama Belanda dan pribumi, matanya berhenti pada satu entry, Raden Sari Rengganis. Anak perempuan dari Nini Rengganis, lahir 1891. Diambil sebagai anak oleh keluarga bangsawan Singomulyo setelah kebakaran Kalipuro. Tari menutup mulutnya. Singomulyo, nama keluarga Dinda. Semuanya masuk akal sekarang. Dinda tidak tahu bahwa darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah perempuan yang terjebak di cermin itu. Malamnya, Tari kembali ke apartemen Dinda. Ia berjalan tergesa. Lorong apartemen tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu neon berkedip dan udara di sana dingin terasa seperti ruang mayat. Tari menekan bel, namun tak ada jawaban. "Din, ini aku, buka pintunya," seru Tari dari luar. Pintu terbuka pelan, aroma melati dan kemenyan langsung menyeruak. Namun tak ada Dinda yang menyambut dari balik pintu. Tari menerobos masuk dan terkejut melihat cermin besar itu kini dikelilingi bunga melati dan lilin kecil. Dinda berdiri di depannya mengenakan kebaya putih. Rambutnya terurai, kulitnya putih pucat. Tari mengguncang bahu Dinda. "Din, kamu harus dengar aku. Kamu keturunan Nini Rengganis. Kamu bisa berhentiin ini semua." Dinda menyeringai aneh. "Aku yang terpilih. Aku yang sempurna untuknya. Dia cuma mau tubuh kamu, Din," bentak Tari. "Aku dan dia satu sekarang," saut Dinda datar. Tari menatap Dinda putus asa. "Dinda, tolong sadar." Tangan Dinda bergetar. Ada kilatan sedih terpancar dari sorot matanya. "Dia janji, kalau aku biarkan dia hidup, dia akan pergi. Dia cuma mau minjem tubuhku untuk keluar dari cermin itu." "Din, itu tipuannya," sanggah Tari. Dari arah cermin, suara lembut terdengar, seperti bisikannya membuat bulu Roma merinding. "Dia benar. Aku hanya ingin merasakan hidup sebentar. Setelah itu aku akan tenang." Tari langsung menatap ke arah cermin. Bayangan Rengganis muncul. Wajahnya kini utuh, tanpa luka, cantik luar biasa, tapi matanya kosong. "Kalau kau bohong, aku bakar cerminmu," bentak Tari. Rengganis menatap Tari datar. "Tidak ada yang bisa menghancurkan aku selain darahku sendiri." "Darah?" batin Tari. Tari berpikir cepat. Ia melirik ke meja rias. Ada gunting kecil di sana. Tanpa pikir panjang, ia meraihnya dan langsung menoreh sedikit jari Dinda. "Ah!" ringis Dinda. Darahnya menetes ke lantai, lalu mengenai kaki cermin. Krrrr. Cermin itu tiba-tiba bergetar hebat. Dari dalamnya keluar suara jeritan panjang. "Ah!" Aroma busuk bercampur gosong menyeruak tajam. Asap putih memenuhi ruangan itu. Dinda jatuh tersungkur sambil menjerit histeris. "Apa yang kamu lakukan, Tari?" "Ah! Aku mau nyelamatin kamu, Dinda," balas Tari panik. Krak. Cermin itu retak dari dalam. Di permukaannya muncul wajah Rengganis berteriak marah. Kulitnya gosong terbakar. "Kau menghancurkan aku. Sakit." Asap hitam tebal keluar dari cermin, menyelimuti seluruh ruangan. Tari menyeret Dinda menjauh, tapi tubuh Dinda memberontak. Ia menendang-nendang sambil menjerit, matanya berkilat marah. "Sakit, sakit, tolong." Tari terus menyeret Dinda sekuat tenaganya. "Lawan dia, Din. Kamu bukan dia. Kamu bukan Nini Rengganis." Tolong." Suara dua perempuan terdengar menyatu di udara, seperti gema di goa sempit. Lalu tiba-tiba semuanya sunyi, senyap, seperti waktu berhenti sejenak. Buar. Cermin itu pecah berhamburan. Asap hitam perlahan menghilang.
Dinda pingsan di pelukan Tari. Dinda tersadar saat malam sudah larut. Ia melihat sisa pecahan kaca kecil di lantai. Tari duduk di sampingnya dengan wajah cemas. "Udah selesai, Din. Cerminnya hancur. Kamu selamat," ucap Tari penuh haru. Dinda memegang kepalanya yang terasa sakit. "Aku ngerasa semua kayak mimpi. Dia gak akan bisa nyentuh kamu lagi. Darah kamu sendiri yang udah ngusir dia," sahut Tari. Dinda menatap Tari, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku lihat semuanya, Tar. Api, orang-orang teriak, dia difitnah, dibakar, aku ngerasain sakitnya." Tari menggeleng. "Udah gak akan lagi. Kamu udah bebas dari teror cermin itu." Dinda menatap pecahan cermin di lantai. Di salah satu pecahannya ada pantulan bayangan perempuan itu. Seketika Dinda tersentak. Tari yang melihatnya buru-buru menutup pecahan itu dengan kain. "Udah, jangan lihat lagi." Dinda mengangguk pelan. Tapi dalam hati, ia merasa semuanya belum berakhir. Dinda memejamkan mata. Air matanya jatuh. Ia menangis sesenggukan di pelukan Tari yang sudah menyelamatkannya. 3 minggu berlalu. Apartemen Dinda kini kosong dari barang-barang interior. Tari berusaha membuatnya sibuk, mengajaknya makan, bekerja, menonton film. Namun, sikap Dinda mulai aneh. Setiap kali ia lewat di depan kaca, ia selalu berhenti. Tatapannya akan terpaku lama di sana, seperti ia sedang melihat sesuatu yang hanya bisa dilihatnya sendiri. "Din, jangan ngelamun," tegur Tari, mencoba tersenyum. Dinda menoleh pelan. "Kamu lihat di kaca, Tar?" Tari sontak merinding. "Gak ada siapa-siapa, Din. Udah, gak usah dilihat lagi." Dinda mengangguk pelan, tapi matanya seperti tak mau lepas dari kaca itu. Bibir Dinda bergerak, samar tanpa suara, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tari langsung mengajak Dinda pulang. Malamnya, Dinda terbangun pukul 2 dini hari. Hujan deras membasahi jendela kamarnya. Kilat sambar menyambar di langit. Lampu kamar Dinda berkedip. Dinda bangkit dan langsung menuju jendela kamar untuk merapatkan gorden. Dinda terkejut melihat sosok perempuan berwajah sama dengannya muncul dan tersenyum tajam padanya. Pergi kamu, jangan ganggu aku lagi," teriak Dinda sambil menutup matanya. "Aku tidak bisa pergi tanpa kamu." Suara lirih tiba-tiba terdengar, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. "Enggak, aku gak mau ikut kamu," teriak Dinda histeris. Bayangan itu tersenyum. "Kau darahku, kau yang membuka pintu untukku." Suara di kepala Dinda terdengar makin keras. Dinda menjerit dan menghantam cermin itu dengan tangan kosong. Buar! Kaca jendela pecah. Telapak tangan Dinda terluka. Dinda menggeleng-geleng tak percaya, karena di antara pecahan kaca itu, ia masih bisa melihat bayangan Rengganis tersenyum. Dinda menangis lalu tertawa. Ia terduduk di lantai sambil menatap pecahan kaca yang berdarah. Pergi dariku!" Mendengar berita tentang Dinda dari security apartemen, Tari langsung datang menjenguk. Aroma asap dan melati langsung menyambut saat ia masuk ke dalam apartemen Dinda. Tari begitu terkejut melihat Dinda duduk di tengah kamar. Rambutnya acak-acakan. Dinda mengenakan kebaya putih yang sama persis seperti malam teror itu. "Din," panggil Tari serak. "Kamu ngapain?" Dinda tersenyum aneh. "Aku cantik kan, Tar?" Tari tersentak mundur. Jantungnya langsung berdegup kencang dan seluruh bulu romanya sontak merinding. "Kamu harus ikut aku, Din. Kita ke rumah sakit ya. Tangan kamu harus diobati." Dinda menoleh ke arah Tari. "Dia gak suka kalau aku pergi jauh." Tari mendekat. Ia menahan nafas karena seluruh ruangan bau asap dan melati membuatnya mual. "Dia gak biarin aku pergi, Tar," lirih Dinda. Tari mundur setapak. Air mata jatuh tanpa sadar melihat kondisi Dinda. Dinda tertawa pelan. "Kamu gak usah khawatirin aku, Dinda, aku mohon," sahut Tari sambil mengusap air matanya. Dinda hanya diam tak menjawab. Ia justru sibuk berbicara dengan dinding di depannya. Suaranya lembut seperti menimang anak kecil. Iya, aku tahu. Kita gak butuh mereka lagi. Mereka gak akan paham." Tari langsung bergegas untuk memanggil bantuan. Namun tiba-tiba semua lampu di apartemen padam serentak. Dalam gelap itu,
terdengar bisikan perempuan dari segala arah. "Cantik bukan? Sekarang dia milikku selamanya." Tari menjerit. Ia menyalakan ponsel sebagai senter dan melihat Dinda sudah berdiri di tengah ruangan, tersenyum dalam kegelapan. Matanya memantulkan kilatan. Tari bersimpuh sambil menangis tanpa bisa berbuat apapun. Senja merayap di langit Banyuwangi. Rumah sakit itu berdiri sepi di pinggir kota, dikelilingi pohon flamboyan tua. Di salah satu kamarnya, Dinda duduk di dekat jendela, mengenakan kebaya putih lusuh. Ia menyisir rambutnya perlahan dengan sisir kayu, sambil bersenandung di kaca jendela. "Cantik kan?" gumam Dinda lirih. Perawat yang melintas berhenti sejenak, mendengar bisikan halus dari dalam ruangan. Seperti ada dua suara perempuan yang berucap secara bersamaan. Dinda tertawa kecil, lalu menangis tanpa sebab. Setiap kali langit mulai gelap, ia akan berbisik pada kaca jendela rumah sakit penuh kelembutan. "Jangan pergi, Nini. Aku sendirian kalau kamu gak ada." Setiap kali itu pula, bayangannya di kaca jendela akan menatap dengan mata berkilat dan tersenyum. Dinda akan tersenyum senang melihatnya, lalu kembali menangis terseduh-seduh, kemudian tertawa terbahak-bahak, dan kembali tersenyum dengan senyum yang tak lagi tahu di mana batas antara kehidupan nyata dan yang tak nyata. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Terima kasih untuk penulisnya, Sekar Jagad. Teror Cermin Antik sudah saya bacakan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.